Shalom. Dalam ibadah ini tanggal berapa ini? 5. Ya. 4. Ya. 4 Desember 2021. Puji Tuhan, kita telah melalui banyak hal. Hari-hari ini kita melangkah terus dengan Tuhan. Kita harus memiliki dasar di dalam kehidupan ini, dasar yang teguh, dasar yang kokoh kuat. Di dunia ini apa yang kita lihat, langit dan segala yang isinya yang ada di dunia ini, Firman berkata satu saat akan tidak ada lagi. Entah itu dihancurkan atau tidak ada lagi, tidak ditemukan. Tapi Firman berkata bahwa kebenaran firman Tuhan itulah kekal selama-lamanya. Amin. Dalam Matius 6 dikatakan bahwa semua orang yang mendengar kebenaran firman itu dan yang melakukannya, dia diumpamakan atau disamakan dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, derok, batu cadas. Nah, kalau batu karang itu bukan pengertian segumpal batu, tapi satu gunung batu, satu dasar yang kokoh kuat, maha dasar. Firman katakan, orang yang mendengar perkataanku, kata Yeshua Masiah, Tuhan Juru Selamat, ya, dia bagaikan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Maka akan turunlah angin, turun hujan, angin topan melanda, banjir melanda, gempa dahsyat, ya. Tapi rumah itu tidak roboh karena difondasikan, didasarkan kepada firman Tuhan. Amin. Kehidupan saudara, Anda boleh riset, silakan. Anda akan lihat semua kehidupan di dunia ini yang tidak berdasar kepada kebenaran firman, kebenaran ilahi, kebenaran absolut, maka kehidupan itu akan hancur dan binasa. Ya. Apakah firman itu, saudara? Banyak orang saya lihat masih bertanya-tanya, apakah firman itu? Ada yang berkata, oh itu perkataan Tuhan. Ya silakan, benar juga. Ya. Ada yang berkata, ya lain-lain. Tapi apakah hakikat kebenaran? Apakah firman itu? Kita baca pada Injil Yohanes ayat 17, pasal 17 ayat 17. Tolong dibacakan segera-segera. Jadi kita harus belajar hidup yang kokoh, hidup yang kuat, hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang berbahagia. Apakah itu? Ya, coba. Yohanes 17, Ya. ayat 17. Teruskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Ya. Bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran versi sains. Versi sains itu benar juga. Kebenaran secara fisik, kebenaran bisa juga bersifat tradisi, bersifat filosofis. Kebenaran itu banyak versi. Tapi yang dimaksudkan saat ini kebenaran yang absolut, kebenaran yang membawa kepada kehidupan, itulah firman Tuhan. Firman itu, apakah firman itu? Itulah kebenaran. Apakah kebenaran itu, saudara? Anda mau tahu lebih dalam? Silakan, mungkin ada pakar-pakar teolog, doktor, dan lain sebagainya. Apakah kebenaran itu sesungguhnya? Kebenaran yang sejati apa? Itulah jiwa Tuhan. Saudara, jiwa Tuhan adalah kebenaran dan keadilan. Karena itu Yeshua Masiah dikatakan sebagai firman yang hidup. Firman yang hidup sesungguhnya adalah jiwa karakter Tuhan. Nah, ingat, saudara, kita harus paham ini supaya jangan terombang-ambing karena Anda akan diserang. Dunia ini penuh dengan kuasa kegelapan yang bisa menyerang Anda.
dalam segi mentalitas, fisikal, rohani, ya, segala aspek bisa dia mengocok saudara pikiran Anda dan Anda terjebak dan disesatkan, Anda jatuh. Iblis tidak perlu memukul Anda, dia tidak perlu menyerang Anda dengan begitu. Dia hanya membujuk Anda, merayu Anda, dan menyesatkan pikiran perasaan Anda. Tiba-tiba Anda jatuh, Anda terjebak, Anda masuk dalam masalah, bisa masalah hukum, bisa masalah apapun, bisa masalah hubungan dengan siapapun, dengan keluarga, dengan apa. Iblis itu sangat licik. Nah, apakah yang akan menjamin kita terlindung dari semuanya? Itulah firman Tuhan. Kenapa Yesua dikatakan adalah firman yang hidup? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah diri pribadi Elohim, Yahweh namanya. Dan kemudian Anda baca Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 12 ayat 8. Firman itu datang menjadi manusia. Dia datang, dia adalah terang. Dia datang kepada miliknya, kepada ciptaannya. Namun ciptaannya menolak dia, tidak mengenal dia. Dia adalah Elohim. Dia adalah pribadi Tuhan. Dia adalah jiwa. Dia adalah kebenaran itu. Dia adalah firman yang hidup. Bahkan dari kepercayaan yang lain katakan juga, dia adalah kalimatullah. Ya, kira-kira begitulah. Mungkin apakah mereka mendengar dari karena waktu kepercayaan ini muncul, itu Injil sudah sangat populer di seluruh bagian Timur Tengah termasuk Arabia. Mereka katakan dia adalah firman-Tullah, kalimatullah, dia rohullah. Ya, dialah roh Tuhan. Yang ada benarnya juga itu. Saudara, firman itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah karakter jiwa Tuhan. Saudara tahu, manusia diciptakan menurut image, according to the image of God, Elohim, ya. Diciptakan menurut peta Tuhan. Dalam versi bahasa Indonesia yang lain, menurut peta, ya. Menurut image, menurut citra dari Tuhan. Apa yang menurut image dari Tuhan, menurut peta Tuhan itu ada 3 aspek. Ada aspek roh, ada aspek jiwa, ada aspek tubuh, sama seperti manusia. Fisiknya itu bertakhta di surga. Ada yang sudah melihat dari keluarga kami yang punya anak-anak, dia melihat Tuhan membawa ulang melihat ke surga begitu detail sampai di takhta Tuhan, bahkan memperlihatkan alam siksa, alam hades, alam maut. Itu begitu juga menentang. Saudara tahu, fisik Tuhan itu yang bertakhta di kerajaan surga tidak dapat dijangkau oleh sains apapun. Sains benar, tapi sains tidak memadai, tidak mencukupi untuk meneliti tentang Tuhan. Kalau ada para teolog bilang, oh itu semua harus dibuktikan secara ilmiah. Wah, jangan jadi teolog dong. Sebenarnya teologi itu bicara tentang Tuhan. Theo adalah ilmu Tuhan, bicara tentang logi adalah ini. Jadi sebenarnya teologi itu adalah ilmu tentang Tuhan. Nah, Anda berbicara sesuatu yang melampaui sains, tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Anda berbicara surga, Anda tidak bisa buktikan secara ilmiah. Anda bicara Tuhan, Anda bicara malaikat, Anda bicara Roh Kudus, semua itu melampaui sains. Kalau Anda para teolog bilang, oh semua harus buktikan secara ilmiah, menurut ilmiah, ilmiah itu tidak mencukupi, tidak memadai, tidak sanggup. Sudah tahu, fisik daripada Tuhan berkata di surga yang disebut Bapa surgawi, itu adalah super existence, eksistensi super yang melampaui segala akal, bertakhta di surga, tidak dapat dijangkau dengan akal. Bahkan manusia tidak dapat memandang wajah. Biasanya banyak orang, saya meneliti kesaksian-kesaksian orang-orang yang melihat surga, mereka tidak sanggup memandang wajah. Hanya mereka melihat rupa dan apa yang bertakhta di surga.
jubah dan tapi tidak ada yang bisa memandang wajahnya. Tidak ada. Itu adalah fisikal daripada yang disebut Bapa surgawi. Kemudian ada yang disebut roh. Roh itu seperti roh kita. Roh, aspek roh. Nah, roh ini tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dia bersih maharaja di seluruh alam semesta ini. Dia berkuasa, dia maha tahu. Itulah roh. Namun ada juga yang disebut, bagi kita disebut sebagai jiwa, atau karakter, atau watak, atau sifat. Itu adalah firman. Jiwa Tuhan adalah kebenaran, keadilan, kesucian, kekudusan. Itulah yang datang menjadi daging, menjadi Yeshua Mashiach. Karena itu nama yang sesungguhnya daripada juru selamat itu adalah Yahweh. Yahweh, saudara. Anda bisa baca, dan Anda baca, kalau baca itu teliti. Kalau boleh itu di bahasa sumber. Jangan Anda teliti bahasa-bahasa lokal wilayah Anda. Ya, itu sudah terjemahan keberapa itu. Ya. Di dalam naskah-naskah sumber, ya, terutama di Hebrew, ya. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Yeremia 23 ayat 5 dan 6 berkata, bahwa seorang tunas akan datang dan kerajaannya tiada akan berkesudahan, ya. Dan namanya, ya, dalam naskah, nah, Yahweh Sikenu, Yahweh keadilan. Nama Mesias adalah Yahweh. Karena itu pada zaman kelahiran Yesua, ya, memang sebelum kelahiran Juru Selamat, 300-an tahun sebelum Juru Selamat lahir ke dunia ini, ada berkembang suatu pemahaman di kalangan para rabi, yaitu para rabi-rabi Israel waktu itu. Ketika mereka kembali dari pembuangan dari Babel, mereka ada satu misinterpretasi. Mereka mengira, waduh, jangan kita memanggil-manggil langsung nama Tuhan. Padahal Tuhan tidak melarang. Yang Tuhan larang memanggil namanya dengan sia-sia. Tapi apabila Anda dalam suatu keperluan, dengan iman, dengan penghormatan, dengan keyakinan, Anda berbicara, Anda memanggil nama Tuhan, itu tidak dilarang, saudara. Maka nama Tuhan sebenarnya adalah sumber kekuatan. Maka nama Tuhan itu nama sakral, adalah sumber kehidupan dan keselamatan. Ya. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Yahweh, the name of Yahweh is the strength tower. Ini terjemahan yang baik. Banyak terjemahan kurang baik. Nama Yahweh adalah menara kekuatan, sumber kekuatan. Whereunto the righteous run and is saved. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Nama Yahweh itu menara yang dahsyat. Itu menara yang melebihi menara Babel. Menara keselamatan dan perlindungan. Kalau sekarang Anda dalam bahaya, Anda panggil nama Yahweh dengan tepat. Pertolongan mujizat akan terjadi. Saya mengalami 400 mujizat. Mungkin beribu-ribu mujizat. Karena nama ini, saya panggil nama ini apabila saya butuh. Ketika saya panggil nama ini, kekuatan mengalir. Semakin saya panggil, kekuatan semakin. Ya. Seperti ada suatu ledakan di dalam alam roh. Ada kekuatan yang bisa mengalahkan iblis. Ya. Nama Yahweh itu dahsyat. Nama Yahweh juga menjadi keselamatan. Yoel 2 ayat 32, Roma 10 ayat 13. Barang siapa berseru itu bukan berbisik, saudara. Artinya memanggil. Nah, ini berbeda dengan pemahaman Judaism, saudara-saudara kita. Oh, nama kudus itu dilarang gitu. Padahal Daud itu kalau dia dalam persesangan dia mau memanggil Yahweh Elohim. Musa juga begitu, saudara. Ya, saudara tahu Daud mengalahkan Goliat pakai apa? Bukan cuma senjata ketapel. Dia katakan kepada Goliat, kamu datang dengan tombak, pedang dan lembing, dengan perisai.
Aku datang di dalam nama Yahweh. Dia katakan itu. Di dalam nama Yahweh yang kau tentara dari Tuhan Israel yang kamu tantang. Maka dia berkata, hari ini juga dagingmu akan menjadi makanan burung-burung di udara. Dia tahu. Padahal yang dia hadapi itu raksasa. Dia ibarat kelinci sebetulnya melawan singa atau beruang. Tapi dia berkata, hari ini juga engkau menantang nama Yahweh, engkau menantang Tuhan, engkau akan jadi makanan burung-burung di udara. Dia tahu. Nama itulah yang mengalahkan Goliat. Ya. Nama ini juga bisa menyelamatkan. Jadi teolog-teolog melarang pemanggilan nama Tuhan yang kudus. Yaitu kalau di muka Tuhan ini teolog jongkok itu. Nah, nama itu bisa menyelamatkan dalam bahaya, dalam segala apapun. Nama sakral. Nama itu lebih mahal dari hidupmu dan hidupku. Lebih mahal. Jadi jangan Anda bilang, seperti pujangga Shakespeare. Apalah arti sebuah nama? Ya iya, nama manusia nggak ada artinya. Tapi nama Tuhan itu lebih berharga dari kita. Ya, ingat baik. Nah, kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita harus tahu kebenaran itu. Kebenaran, anak Tuhan harus menjadi orang benar. Jiwanya harus menjadi benar, adil, suci, dan kudus. Nah, itulah dasar yang pokok. Amin. Firman itu berkata, ya, siapa firman yang hidup ini? Mesias Yeshua, Yahweh yang menjadi daging, menjadi guru waktu itu. Dia bukan cuma menjadi anak manusia, ya, bukan cuma menjadi nabi, ya, dia nabi terbesar, dia guru terbesar, dia imam terbesar, dia raja segala raja, dia semua pemegang jabatan. Kalau Anda bilang dia nabi, benar dia nabi terbesar. Kalau Anda berkata bahwa dia pemimpin, dia pemimpin terbesar, dia pahlawan, dia mengalahkan maut, mengalahkan semua lawan-lawan. Tidak ada yang mengalahkan maut. Semua pahlawan di dunia ini semua escape. Kalau dia bisa mati, tapi justru dia alam maut, dia turun mengalahkan maut. Maka hari ini, saudara, dia menang. Dia menang sebagai manusia. Dia telah menang atas semua. Dia menjadi daging, benar. Dia dicubit sakit, ya. Dia menjadi manusia. Cuma bedanya dia itu sempurna. Seperti Adam, saudara. Jadi jangan Anda berpikir, oh Tuhan itu pergi ke toilet. Nah, Tuhan bukakan pada saya. Dia itu seperti Adam. Adam itu waktu di Taman Eden, dia makan, tapi dia enggak ada. Karena itu dia punya nama, sistemnya sempurna. Dia jadi tenaga. Jadi jangan pikir Tuhan lihat wanita cantik, dia berselera begitu. Tidak ada. Dia itu kudus, suci, tidak ada keinginan daging. Seperti Adam yang pertama. Kudus. Adam nanti dia jatuh dalam dosa, dia menjadi daging, kan? Daging sifat-sifat yang fana. Waktu dia di Taman Eden, sedangkan malaikat begitu hormat sama dia. Dia itu begitu mulia. Nah, kasih dalam Tuhan, firman yang hidup, Mesias Yeshua berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya, mendirikan kehidupannya di atas batu karang yang kokoh. Biar datang hujan keras, banjir melanda, angin topan menghantam, bahkan gempa dahsyat menerjang, ya? Rumah itu tidak roboh. Karena apa? Difondasikan, didasarkan, didirikan, dibangun di atas kebenaran firman yang hidup, firman Tuhan, ya. Firman itu adalah kebenaran. Jadi kalau anak-anak Tuhan kemudian berkata tidak benar, bersikap tidak benar, berbicara tidak benar, berlaku, berpikiran tidak benar, tanda tanya ini
ibarat bahasa di Manado ini bilang manta tengah. Apa? Mentah tengah. Anak Tuhan yang sejati itu harus benar, harus adil. Ya. 1 Korintus 6 ayat 9 katakan juga orang-orang yang tidak adil, penakut, memurid, ya pelencengan seksual itu tidak akan masuk kerajaan surga, saudara. Hati-hati. Sekarang memang tren iblis itu dia menjerat orang dalam sifat-sifat melenceng. Banyak orang-orang sekarang digiring oleh budaya dunia ini, oleh arus dunia ini, hidup yang melenceng, transgender, ya, homoseksual, banci, lesbianisme. Saudara, itulah strategi iblis merusak dengan berbagai-bagai. Coba baca di 1 Korintus 6 ayat 9 supaya orang tahu ini. Saudara, kita harus datang kepada Tuhan supaya kita dipulihkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil Tidak akan masuk surga. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jangan sesat orang Jangan sesat. cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pembunuh, pencuri, orang kikir, mabuk dan Kikir juga. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Iya, hampir sama. Saudara, itu banyak orang terjadi seperti itu, bukan mereka sadari. Banyak kali mereka tidak sadari, mereka digiring lewat percubaan. Sebenarnya itu kalau secara roh itu ditanam, lama-lama dia menjadi bendera daging, menjadi sifat. Tapi itu bukan tidak bisa sembuhkan. Bisa, tidak ada perkara mustahil. Saya sudah melihat seorang banci waktu itu. Dia seorang banci. Kemudian dia sungguh-sungguh bertobat. Ya, oleh hamba Tuhan dia dibawa kepada kebenaran, dia bertobat. Saudara tahu dia sampai jadi pendeta dan hidup normal, kawin, dapat keturunan, bukan cuma satu lagi dekat. Nah, itu saya lihat mata kepala sendiri. Orang itu membanci. Tapi Tuhan ubahkan dia lewat pertobatannya dia. Saudara, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada yang tidak bisa diubahkan. Amin. Jadi kita harus benar dan kita harus adil. Dan dasar yang teguh adalah firman. Amin. Saudara tahu, banyak orang dunia seperti kami dulu masih muda, suka cari enjoy, pokoknya senang-senang. Ya, kesenangan tidak ada di dunia ini dimanapun. Itu cuma kesenangan semu. Kesenangan yang sejati, kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati tidak ada di luar kebenaran. Oke, kita buka Yesaya 32 ayat 17. Ya, supaya kita tahu. Kalau dulu saya pikir, wah, kumpul dengan teman-teman, ketawa-ketawa, minum-minum sampai pagi. Ya saya pikir itu sudah senang. Hidup, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, minum-minum. Saya pikir itu yang enjoy. Waduh, ternyata itu semua masalah. Ya. Coba lihat. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ otomatis tidak dibuat-buat, dengan sendirinya akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Terus. Dan akibat kebenaran adalah Ketenangan. Ketenangan hidup. Dan apa? Ketentraman untuk selama-lamanya. Dan ketentraman untuk selama-lamanya. Inilah kebahagiaan sejati. Jadi jangan orang pikir, wah, saya lagi stres, saya pergi ke tempat game apa itu? Papap, nyanyi karaoke. Wah, itu sudah refreshing. Ya betul juga. Seberapa persen Anda bisa? Ada nama relaksasi. Tapi kebahagiaan sejati tidak ada di tempat lain. Itu semua hanya di dalam kebenaran. Kalau Anda di dalam kebenaran, ya, Anda ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketentraman, ada keamanan, ya. Dulu saya belajar. Iya, saya mau bilang enggak juga ya, saya salah. Saya belajar membela diri karena saya beberapa kali gitu. Jadi saya pikir saya mesti belajar, saya mesti jadi hebat, saya mesti jadi jago, saya harus bisa membela diri dan bahkan mengalahkan kalau boleh biar hadapi orang banyak. Saya nggak takut memang. Kalau
orang keroyok, saya nggak lari, habis habis. Mereka hancur-hancuran, saya juga bikin. Mereka pukul sama saya, ya mereka semua saya hantam juga. Itu saudara. Saya belajar, ya. Saya pikir supaya tenang, aman, ya. Tapi ternyata sudah belajar juga tetap gelisah di mana-mana. Wah, nggak tenang. Pokoknya pikirannya itu siap berkelahi, ya begitu. Waduh, tiba-tiba takut-takut di belakang, tiba-tiba ada orang begitu. Jadi lagi nggak tenang malah hidup itu. Jadi begini sebenarnya hidup ini. Kalau orang dia punya pikiran di situ, itu sebetulnya seperti mengundang. Seperti mengundang. Betul. Kalau Anda misalnya, Anda orang lihat itu ada namanya gestur, ya. Itu perilaku pembawaan atau dia punya gerak-gerik. Anda kalau orang suka berkelahi, di mana-mana kelihatan. Oh iya. Nah, kalau Anda masuk misalnya sarangnya anak-anak nakal, mereka masuk, oh ini satu ini lupa istilahnya, oh lupa jahat. Mungkin istilah di sini, lupa bajingan ini satu ini. Wah, mereka mau sudah bangkit itu. Anda salah gerak-gerik, salah ngomong, tiba-tiba Anda dikeroyok. Anda apa? Sebetulnya orang itu dari gesturnya dia, dari dia punya karakter, ciri khas, hati nurani. Kalau orang itu pembawaannya tidak untuk hal-hal seperti itu, tidak untuk kekerasan. Ya orang misalnya dia masuk tempat orang, orangnya pembawanya kalem, orangnya pendamai, orangnya halus, ya otomatis nggak ada orang mau pikir-pikir macam-macam dia. Ya, nggak ada. Itu saudara. Jadi itu ibarat anda menjual, orang yang membeli. Kalau anda gaya-gaya seperti hebat lah, jago, masuk di tempat orang, di pemukiman anak-anak misalnya preman-preman, langsung lihat, wah ini kita ada saingan ini. Langsung, kan? Jadi begitu. Itu dulu saya belajar mau bela diri. Kok makin nggak tenang hidup itu. Nah ternyata benar, ketenangan itu bukan di dalam manapun. Kalau Anda bisa hidup dalam kebenaran, Anda hidup dalam kesucian, kekudusan, ya? Anda punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, di mana-mana itu Anda kayak sinyal. Kayak sinyal. Orang benar itu tidak takut apapun. Dia pergi ke tempat musuh sekalipun, tenang aja. Jadi hidup ini enjoy, ya. Masalah apapun dihadapi, masalah apa betul apapun. Rahasia kebenaran itu, ketenangan, damai sejahtera tidak ada di tempat lain. Banyak anak-anak sekarang itu disesatkan, pergi cari kesenangan bersama teman-teman, terjerumus narkoba, minum-minum, justru lebih hari lebih masalah, lebih hari lebih masalah, saudara. Ya? Salah. Damai sejahtera itu hanya di dalam Tuhan. Dulu juga saya pikir, saya belajar semedi, meditasi, belajar yoga, belajar segala macam. Saudara, untuk menenangkan diri, untuk mencapai kedamaian, ketenangan. Saya belajar, itu betul saya serius. Memang kalau Anda bisa lagi semedi atau meditasi, biar nyamuk merunung Anda 1000 nyamuk, Anda tidak rasa lagi. Tidak rasa sakit, tidak rasa apa-apa. Ya itu saya alami begitu. Tapi apa? Itu cuma sementara. Itu palsu lagi. Ya. Kenapa? Waktu Anda semedi, ya Anda tenang. Tapi ketika Anda masuk kehidupan ini lagi, tetap masalah, tetap kegelisahan, tetap ketakutan ada, tetap kecemasan, dan lain-lain. Di luar kebenaran tidak ada kebenaran. Ya. Di dunia ini kebenaran yang sejati itu hanya dari Tuhan. Hanya dari Tuhan. Bukan semua Tuhan di dunia juga ini adalah Tuhan. Rata-rata banyak mengaku Tuhan. Ada yang disembah di gunung-gunung. Ada yang bernama A, B, C,
Semua mengaku Tuhan, tapi pengajaran apakah itu kebenaran yang sejati? Sebenarnya rahasia kenapa tidak ada di dalam Kristen itu jarang sekali, itu hanya terjemahan saja. Kalau ada kata firman, tidak ada. Kalau ada itu cuma terjemahan. Karena firman itu adalah satu. Firman itu yang hidup adalah pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan itu satu. Karena itu sangat janggal sekali orang firman. Karena itu naluri orang itu. Kita firman itu satu. Satu kesatuan. Kebenaran itu juga dari Tuhan yang benar itu. Satu kesatuan. Dan sumbernya adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang sejati itu Yahweh yang disembah oleh Adam. Sejak Adam, saudara, mengenal hanya satu Tuhan yang punya nama Yahweh. Ya. Kejadian 4 ayat 26, ketika cucu Adam lahir, yaitu Enos, maka pada saat itulah orang-orang mulai memanggil nama Yahweh. Anda harus baca di dalam naskah-naskah sumber. Yahweh namanya. Jadi kalau kemudian ada Tuhan bernama lain, itu pasti Tuhan tidak benar. Tuhan itu personal name-nya cuma satu, sebutannya banyak. Ya, bisa sebutan banyak. Tapi seperti nama Anda, ya. Nama Anda siapa? Coba masing-masing kita ini. Anda punya nama cuma satu, ciri khas Anda. Anda pergi ke Rusia, Anda pergi ke Cina, Anda pergi ke Amerika, nama itu tidak boleh dirubah. Satu huruf pun tidak boleh dirubah. Bahkan pemanggilan juga harus begitu, saudara. Contohnya di Indonesia, kalau nama George Bush tulisannya George, ya. Anda kan tidak baca George, Anda menghormati dia, Anda baca George, ya. Begitu. Jadi merubah nama Tuhan satu huruf itu sebenarnya salah. Tapi dimaklumilah zaman kebodohan. Yeshua sebenarnya Yahweh Shua. Artinya apa? Yahweh juru selamat. Nama Yosua itu Yahshua, Yahweh Shua. Yosua punya nama, tulisan aslinya Yothe Wausinein, YHWSYA. Itu penyebutannya Yahshua. Nah, Yesus yang kamu sebut itu juru selamat Yesus. Nama sebenarnya adalah nama Yosua itu yaitu Yahshua. Coba sama pakar teolog silakan. Ada tulis. Nama Yesus kan Yosua, nama Yosua. Nah, kenapa dia jadi Yesua? Karena pada zaman Yosua lahir, sejak 300 tahun sebelumnya telah ada aturan, karena misinterpretasi para rabi ini, mereka melarang orang menyebut nama Yah atau Yah. Semua awalan Yah itu berubah menjadi Y. Ya, misalnya Yahuda. Yahuda itu Yehuda namanya Yahuda. Nah, boleh teliti dengan naskah sumber. Tapi karena zaman itu dilarang menggunakan awalan Yah, maka diganti Y. Oke, jadi kita semua paham ya bahwa kebenaran yang sebenarnya Yesus punya nama adalah Yahshua. Itulah nama Yosua. Yosua sebenarnya bukan Yosua namanya. Dia namanya sebenarnya Hosea bin Nun. Hosea bin Nun ini dirubah menurut Roh Kudus lewat Musa. Tuhan merubah Hosea menjadi Yosua. Namanya Yahshua. Jadi kalau ada juga dari saudara kita ya Judaism mau protes silakan. Tapi kebenaran ini nama Yosua itu bacanya sebenarnya Yahshua. Right? Yahshua. Nah, karena dia adalah Yahweh yang menjadi raja. Kalau Anda baca kitab kedua, kitab Adam, ingat baik, kitab Adam, kitab yang kuno, yang belakangan ini oleh kuasa Tuhan telah dibukakan.
selama ini hilang jejak. Nggak tahu kenapa. Iblis tidak senang. Nah, di dalam kitab Adam, pasal 24 dan berapa pasal-pasal itu, Bapa Yahweh Tuhan berkata ketika Adam sungguh-sungguh menyesal dan meminta untuk kembali ke Taman Eden, dia dan Hawa. Kalau Tuhan tidak kembalikan, mereka tidak mau hidup lagi. Mereka bilang, Tuhan tidak bersama mereka. Mereka sangat menyesal akan dosa, akan pelanggaran mereka. Maka hati Tuhan terbawa dengan dia boleh belas kasihan. Dia berkata, Adam, engkau akan kembali ke Taman Eden pada waktu aku menjadi daging dari keturunanmu pada hari itu. Jadi Tuhan Yahweh mengatakan sama Adam bahwa dia akan menjadi daging dari keturunan Adam pada hari kelima. Nah, hari kelima menurut Tuhan adalah milenium kelima menurut kita manusia, yaitu 5.000 tahun kemudian. Jadi benarlah sekitar 5.000 sekitar ya kita ini sudah akan masuk milenium ke-7 ya, atau sudah masuk sekitar 2.000 tahun lalu. Benar, Tuhan telah datang menjadi daging, menebus Adam, menebus manusia. Barang siapa percaya kepada Islam. Jadi kasihan Tuhan, ingat, kebahagiaan sejati tidak di luar kebenaran. Kehidupan yang kuat itu di dalam kebenaran, ya, kebenaran. Saudara, mengenai semangat jua, kita sebagai orang-orang benar. Yesaya, Amsal 16 ayat 32 berkata, orang sabar melebihi pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi pahlawan yang merebut kota. Ya, jadi saudara, kita ini harus menjadi jiwa pahlawan. Jiwa pahlawan itu tidak takut tantangan. Ya. Dia apapun dia tetap maju, berjuang, mencapai apa yang dia perjuangkan. Visi misi yang mulia dari Tuhan itu dia perjuangkan, mati ataupun hidup. Itulah pahlawan. Ya, pahlawan itu orang-orang yang benar, yang terpuji, yang adil, yang mulia, sikapnya, sifatnya, karakternya. Itulah pahlawan. Amin. Jadi saudara, ibarat kita ini menuju memang keselamatan, itu sudah pasti. Tapi rata-rata kita ada misi pribadi, ada cita-cita, ada impian. Saudara, dalam meraih impian itu, Anda kalau masih ada kedagingan, misalnya kesombongan, ya, keangkuhan, iri dengki, takut, itu sulit sekali mencapai tujuan. Kenapa? Di dunia ini banyak halangan. Iblis itu dia punya pasukan seluruhnya, dia punya manajemen, dia punya penataan pemerintahan. Itu kalah Amerika, kalah negara paling kaya. Itu rata-rata anak-anak Tuhan, orang-orang benar itu dihadang, diganggu. Ya. Itu cuma nggak kelihatan kan? Tapi saya katakan itu. Ya. Tapi kita juga tidak akan bisa ditahan kalau kita berjuang memiliki mental pahlawan. Ya, pahlawan itu pantang mundur, berani, ibarat dia Raja Wali, tidak takut tantangan, tidak takut topan badai menghadap, dia maju. Ya. Kenapa orang sombong gampang jatuh? Coba contoh, ini tentang kedagingan harus kita betul-betul supaya kita tetap terjamin di dalam kebenaran. Kalau orang ada kesombongan, dia tidak akan bisa bertahan. Coba, orang sombong, dia senang dipuji, dia senang dihormati, dia senang diakui. Nah, pada saat orang mencela dia, mengkritik dia, menghina dia, langsung down. Kalau dia tidak down, dia marah. Pasti dia bertengkar. Apa kamu bilang? Kamu bilang kita bodoh? Wah, marah dia. Terhalang dia. Ibarat orang berlari maraton. Jadi hidup ini seperti ibarat lari maraton atau jalan lah. Pokoknya konstan, tetap, ya, konsisten, jalan terus, maraton, lari terus dengan tidak cepat, tidak lambat. Nah itu lari maraton biasa jauh. Tapi orang dia terburu nafsu, ya, katakanlah 1 kilo dia bisa lari cepat,
pada kilo kedua langsung keluar lidah. Habis. Orang juga berjalan ini mulai malas. Jadi konsisten. Nah, orang yang berjalan justru lebih jauh lagi. Dia bisa berjalan jauh. Yang penting dia langkah-langkah konsisten. Itulah orang mencapai tujuan, ya. Dia semakin fokus, hujan badai, ya, dia akan maju. Lewat badai gelombang, lewat jurang, lewat hinaan, ya. Orang hina, orang kritik, dia maju terus. Dia tidak pusing. Orang bilang jelek kamu, oh puji Tuhan, amin. Begitu, itulah anak Tuhan. Orang bilang kamu bodoh, puji Tuhan. Dia tetap fokus tujuan, ya. Fokus tujuan, maka dia akan capai. Amin. Contohnya misalnya Yohanes, dia lihat di kakak. Misalnya ini contoh. Kemudian dia mulai bertemu dengan Tuhan, kasih gimana? Capek hidup. Kemudian coba ngalah, anak tuh orang tua ke amanah. Orang tua itu wakil Tuhan ini. Coba kembangkan terus. Kalau boleh lewat itu kakak. Mulai dia bilang, iya kan, kita mesti punya manajemen yang hebat. Kita mesti punya suatu penataan yang hebat. Sistem pemasaran publikasi yang hebat. Kemudian cara mengontrol. Dia mesti cari tahu apa yang membuat suatu usaha unggul. Membuat suatu usaha, jangan cuma usaha asal-asalan. Harus usaha yang maju, berkembang. Mulai pikirkan itu dan kemudian. Oke. Saya mesti konsisten, saya mesti mengawasi setiap hari. Dan dia mutu kerja, kualitas kerja. Itu semua diperhitungkan. Karena satu kali orang terjun, memang betul-betul. Ya, begitu manusia. Orang kalau terjun satu usaha, kemudian dia cuma rasa-rasa orang bilang. Aduh, banyak tantangan, masalah. Duh, kecil hati dia mundur. Tapi orang yang mau berhasil, pokoknya tetap. Mungkin katakanlah satu kali gagal, ada masalah, tetap hadapi terus. 2 kali gagal, dia menjadi lebih sempurna lagi. 3 kali. Itu semua kegagalan, gagal kerja, itu menjadi masukan untuk pengembangan. Apabila kita punya mental seperti ini, ya, saudara, karena itu rohani itu mental. Menjadi orang benar itu berbicara tentang mental, ya, mental Raja Wali, mental surgawi, mental yang mulia, mental yang kudus, mental yang kokoh kuat. Begitu orang berusaha. Kalau orang punya usaha seperti itu, dia pasti maju. Dia pasti berhasil. Luar biasa. Ya. Saya akui orang-orang yang berhasil ini termasuk Elon Musk. Biarpun dia kerohanian tidak jadi contoh. Tapi Elon Musk itu saya akui, dia total. Dia gagal, berapa kali gagal. Dia malah tetap maju terus. Justru dia lebih kuat. Contoh tadi malam kita lihat, itu saya baru perhatikan. Ada satu pekerjaan. Itu pewarnaan rambut. Ya. Memang ada yang sudah ajar bahwa dia untuk mendapatkan warna ini, warna ungu mesti, dia harus campur ini dengan ini. Kemudian satu bahan lagi, jangan banyak. Kemudian waktu itu ditaruh juga jangan lama-lama. Dia akan jadi gelap lagi. Betul. Itu beberapa pengalaman. Ditaruh baru 5 menit tuh. Sudah gelap. Ya. Jadi salah lagi dia penanganan. Nah, dari pengalaman ini itu menjadi guru bagi kita, amin. Jadi guru, begitu kan. Ini justru kejadian kegagalan itu menjadi guru kita, bagi kita untuk kita kemudian menjadi sempurna. Jadi begitu sih. Dalam segala hal, baik dalam segala usaha, dalam segala perjuangan, kita harus miliki mental surga. Ya, mental surga itu mental orang benar. Mental berdasar kepada firman Tuhan. Ya. Firman katakan, siapa yang mendengar pengajaranku, Tuhan katakan, juru selamat. Siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya. Saudara, rumah itu lambang kehidupan. Hidup itu berdasar batu karang. Yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang kokoh. Saudara, di dunia ini yang paling kuat itu batu karang.
di Israel ada namanya di satu areal disebut Petra. Memang suatu gunung, kawasan gunung, karang semua. Batu, karang batu, bukan karang laut. The Rock itu batu cadas, itu sangat kok. Dia bilang itu didirikan di atas batu karang. Maka turunlah hujan, angin topan melanda, banjir menghantam, gempa dahsyat menerjang. Tapi rumah itu tidak roboh karena rumah itu bicara tentang pribadi kita yang dibangun di atas kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kuduskan mereka dalam firman. Firman itulah kebenaran. Saudara tahu inti atau hakikat dari kebenaran ini, ya, adalah pribadi Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya kita menyatu dengan kebenaran firman. Kita menjadi orang benar, sebagaimana Tuhan adalah benar, suci, kudus, dan adil dan benar. Ya, maka kita juga jadi demikian. Saudara, bekal di dunia ini, saudara, untuk berhasil di dalam perjuangan kita di dunia ini adalah pejuang-pejuang. Harus menjadi fighter, memiliki fighting spirit yang mantap. Kalau kita punya mental sudah payah, dimanapun tidak mungkin berhasil, ya. Tapi kalau kita punya mental surga, pahlawan-pahlawan surga, gagah berani, perwira, perkasa, suci dan benar, kita tidak mungkin gagal. Tidak mungkin, tidak ada yang dapat menang. Kita gagal hari ini, kita jatuh, kita bangkit. Besok kita gagal, kita bangkit. Lusa gagal, kita bangkit lebih kuat lagi. Itulah orang-orang benar. Amin. Orang sabar itu melebihi pahlawan. Ya, orang yang menguasai diri melebihi pahlawan yang merebut kota. Ya, orang sabar itu mantap, bagus. Nah, itu jangan pernah terpancing. Kita ibarat orang berjalan menuju satu tujuan. Ya, kalau saya punya tujuan saat ini kita mau bagi sama umat Tuhan. Saya punya tujuan hidup suci kudus, mencapai pemakaian maha dahsyat, supaya saya bicara sama orang dengar, ya. Tuhan menunjukkan dengan tanda-tanda ajaib. Kita merebut pemakaian seperti pada gereja awal, seperti pada Petrus, seperti pada Elia, pada Musa. Ya, itu saya punya visi. Dan saya akan persatukan gereja. Tuhan beri kekuatan. Saya akan bicara pada pimpinan harus bersatu. Tuhan kasih uang saya cukup banyak, saya bikin konferensi. Kita harus bersatu. Kalau tidak, iblis akan menguasai dunia ini. Gereja harus bersatu di dalam kebenaran. Itu harga mati. Kalau gereja tidak baptis yang benar, itu salah. Gereja tidak ada pekerjaan roh, itu salah. Gereja tidak merayakan ketetapan-ketetapan yang Tuhan perintahkan, itu salah. Semua harus kembali. Pada akhirnya saya melihat, biar banyak merek gereja, denominasi, silakan. Tapi semua harus kembali kepada kebenaran. Itu Tuhan. Dan saya harus punya kuasa yang besar. Kalau boleh Tuhan pakai lebih dari Nabi Yosua, supaya saya bicara kebenaran orang dengar. Itu kerinduan saya, terus terang. Itu impian. Jadi pelayanan ini tidak akan kecil. Paling tidak pelayanan ini akan ikut sama saya. Dia akan menjadi gratis. Jadi tidak akan ditentukan oleh siapapun kita. Ya. Pelayanan ini ditentukan oleh perjuangan kita. Jadi kasih dalam Tuhan, milikilah mental surga. Mental surga itu suci dan kudus, rendah hati, sabar, tekun, konsisten. Orang hina, puji Tuhan. Ibarat orang ini, saya katakan menuju suatu tujuan. Saya menuju kepada pemakaian aset. Tuhan pakai seperti Elia, pakai seperti Musa, saya pakai seperti lebih Nabi Yosua. Dia saya rindukan terus terang. Karena saya rindu banyak jiwa selamatkan. Saya rindu banyak jiwa selamatkan. Itu tujuan saya akan rebut itu. Saya maju terus, saya dihina, saya dicerca, saya dinista. Puji Tuhan, haleluya. Saya dihadang pelayanan saya, iblis main segala macam cara, dari dalam, dari luar. Dia kotak-kotak, dia benturkan, dia hancurkan. Kamu semua tidak tahu toh?
Itu mainan iblis, musuh saya. Tapi ya, saya bilang apa? Tidak pengaruh, saya jalan terus. Prinsip saya, pelayanan ini akan jadi seperti bom. Ya. Dia halangi, dia tutup-tutupi. Itu seperti bom, nanti dia meledak, boom. Ya, tidak ada bisa menahan lagi. Ya. Karena saya membawa pengajaran yang benar. Karena saya mengajar dalam kemurnian. Apa yang Tuhan ajarkan itu saya katakan. Keadilan, kesucian, kebenaran, ya, komitmen, integritas. Jangan jadi orang benar, orang berkata-kata salah, ulang-ulang kembali di salah. Aduh. Baik, kita kadang-kadang harus belajar kepada dunia. Kalau keledai itu, dia jatuh di jurang, di lubang. Dia besok-besok ini bola balik 1000 kali. Lubang itu dia tidak mungkin menjatuh lagi, 1 kali cukup. Itu tentang keledai. Nah, tapi orang manusia kadang-kadang jatuh ke lubang yang sama. Karena itu saudara singkirkan semua kedagingan. Kedagingan itu ada akan menghalangi saudara. Misalnya tadi Anda punya visi, saya mau jadi pengusaha sukses berhasil, yang diurapi, yang dipakai dahsyat. Saya punya usaha menjadi usaha penginjilan. Nah, itu bagus. Jangan Anda bermimpi, saya jadi hebat, kaya, punya rumah, punya villa. Saya dipuji orang, luar biasa. Tidak akan jadi itu. Kalau Anda, saya mau jadi pengusaha yang hebat. Di situ Tuhan dimuliakan, orang kerja datang. Saya punya usaha, ada hadirat Tuhan, ada kesucian, ada kekudusan, ada urapan, orang datang sakit sembuh, orang lemah. Saya di usaha ini juga saya menjadi melayani Tuhan dan berkat-berkat mengalir. Nah, itu bagus. Ya, saya supaya jaya, hebat, luar biasa, dipuji orang. Sia-sia. Amin. Jadi punyalah visi misi yang benar dari Tuhan, yang sinkron dengan Tuhan. Saudara tahu, pada intinya, ini intinya, kesimpulannya, semua yang bertentangan dengan rencana Tuhan, semua yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, semua yang bertentangan dengan kesucian Tuhan, semua yang bertentangan dengan sifat Tuhan akan hancur, akan gagal. Nah, kalau Anda pikiran Anda itu sinkron dengan Tuhan, sebagaimana Tuhan berencana, hari ini Anda tahu Tuhan kerinduan apa sebenarnya? Coba. Tidak tahu kan? Tidak pernah berpikir tentang Tuhan bilang, Moni ini cuma minta. Moni tidak tahu apa kita mau. Kasihan. Gitu tuh. Moni minta ini, minta itu. Moni tidak berpikir apa kita mau. Sebenarnya kalau kadang-kadang Tuhan mesti Tuhan mau itu apa? Tuhan kerinduan apa? Begitu betul-betul. Jangan cuma minta. No? Tuh bilang, karena ini minta. Karena tahu apa tapi mau. So itu bikin itu rencana. Orang mesti bertobat semua. Bikin rencana semua harus sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai sinkron dengan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Begitu. Sesuai dengan kesucian Tuhan. Dengan orang suci. Tuhan suci orang kudus. Apa? Tidak suci. Jadi begitu saudara. Baik pikiran hati kita, perasaan kita harus sinkron dengan Tuhan. Kebahagiaan itu di situ saudara. Ya. Amin. Kebahagiaan apa saudara? Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, disitulah akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketentraman, ketenangan sampai selama-lamanya. Kebahagiaan tidak ada di luar sana. Kebahagiaan hanya ada di dalam kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, yaitu hubungan yang mesra dengan Tuhan. Roh Kudus itu benar. Roh Kudus apa itu? Itulah roh kebenaran. Tuhan katakan kan, aku akan memberikan kepada kamu seorang penghibur, yaitu roh kebenaran. Dia akan mengajari kamu dalam segala hal, di dalam segala kebenaran. Roh kebenaran itu
Roh Tuhan akan mengajari kita. Amin. Nah, kalau Tuhan yang ajari benar, kemudian orang salah, ya semua kesalahan ada akibat. Baik di dalam perkataan, perbuatan, sikap-sikap hidup, tindakan-tindakan, apa yang tidak benar akan ada akibat. Ya, tidak ada akan lolos. Ya. Jangan pikir orang berbuat salah ke orang yang tanggung, dah. So itu supaya bagus, jangan berbuat salah. Amin. Karena saudara, biar mau orang hari-hari pergi gereja, kalau dia tidak hidup dalam kebenaran, ini banyak orang loh, orang ke gereja, tapi sifatnya tidak benar, sifatnya tidak adil. Ya. Saudara tahu tadi baca apa? Orang tidak adil tidak akan masuk kerajaan sorga. 1 Korintus 6 ayat 9. Orang tidak adil saja tidak masuk surga, apalagi orang tidak benar. Nah, bukan kebenarannya agama ini, agama itu. Kebenaran ini sebetulnya adalah satu kesatuan. Karena itu tidak ada di sebenarnya. Di dalam apa? Kitab suci dikatakan firman-firman. Karena firman itu satu kesatuan yang utuh. Kalau ada bilang firman-firman itu cuma terjemahan. Tapi kalau dalam tuntunan Roh Kudus hanya satu, yaitu firman. Firman itu adalah satu kesatuan, adalah jiwa dari Tuhan. Dia adalah firman yang hidup yang jadi manusia. Dia adalah Yesus Mesias. Dia adalah kebenaran, ya, yang menjadi daging. Karena itu kalau orang menyatu dengan Tuhan di dalam kebenaran, Tuhan katakan, jika kamu tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku hidup di dalam kamu. Bukan cuma hidup, itu orang itu menyatu dengan firman, menyatu dengan kebenaran, menyatu dengan kesuciannya. Maka Tuhan bilang apa? Mintalah apa saja, kamu akan menerima. Amin. Jadi saudara, hati-hati, jaga itu. Orang seringkali terhalang bukan apa-apa karena dia bersalah. Dia bilang, oh iya, memang kadang-kadang kamu hidup dalam kebenaran. Kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar. Sama dengan apa? Lampu Natal. Kalau benar-benar terus, amin. Supaya orang berdoa, Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku hidup di dalam kamu, bukan cuma hidup, menyatu dengan kita. Maka Tuhan bilang, minta apa saja, kamu akan menerimanya. Ya? Saudara, jadi kalau menjadi sifat benar-benar, jangan setengah-setengah, jangan belang-belang loreng, jangan batik. Ini tentang sifat, ya. Kalau benar-benar 100%, benar sungguh-sungguh, mintalah apa saja. Nah, hakikat kebenaran ini, saudara. Kalau Anda bilang sabar, ya memangnya Anda orang sabar, iya tuh. Banyak kali orang, oh sabar bro, sabar ses. Dia sendirinya tak sabar, memilih orang sabar. Dia nak mempan biasanya banyak. Tapi dia bilang, sabar. Karena ini keluar dari jiwa hati yang sabar. Maka orang, maka orang kan tak mempan. Sabar. Dia semakin panik. Karena dia peradiasinya orang ini tak sabar. Hah? Orang bilang juga, damai bro, shalom. Orangnya nggak rasa shalom juga. Shalom, nggak ada shalom dia. Kenapa? Ini yang keluar ini nggak ada shalom juga di dalam dia. Saudara, ini semua kalau di dalam ilmu itu ada getaran, ada radiasi. Kalau orang dia benar, orang suci kudus, dia cuma dulu diam senyum. Orang bisa tahu loh dia. Orang benar. Ada kuasa, ada radiasi dia. Ada pengaruh. Orang bisa rasa. Karena orang kalau dia nggak benar, dia mau bilang, oh dia mau bela DP diri. Oh, dia persalahkan orang sama orang salah, cuma dia benar. Orang tahu loh dia nggak benar. Kalau orang pekada, biasanya orang yang paling banyak membela diri itu orang yang paling tidak benar. Benar begitu.
Kalau orang benar, kalau dia difitnah, puji Tuhan, tidak apa-apa. Orang bilang bodoh, orang bilang dia begini, sesat. Orang cerita-cerita, oh iya tidak apa-apa bro, dia juga orang kritik. Itu orang benar. Maka kalau orang yang tidak benar, orang kritik pada dia, oh dia lawan. Jadi sampai bilang tuh dia, kurang asam. Sudah mau tak tidur dia sampai malam, pagi, malam. Dia kurang ingat-ingat. Ini orang ini dia. Itu orang tidak benar. Orang benar. Dia tidak tergantung dari perkataan orang. Dia komitmen dengan kebenaran dia. Nggak pusing. Tujuan dia fokus tujuan. Naik gunung, turun gunung, hujan, ada ular menghadang. Apakah yang membuat dia urung? Enggak, dia maju terus. Maju terus. Maju terus. Saya harus berhasil. Saya harus berhasil. Saya harus berhasil. Begitu itu pejuang. Ya. Kalau orang sombong, bahaya juga itu kesombongan. Dipuji-puji. Oh, bro hebat. Oh, sejago. Oh, cantik luar biasa. Lama-lama sudah fokus tujuan. Kurang ada jaga-jaga tuh kecantikan. Kurang fokus di kecantikan. Ketika orang bilang, dia berpikiran begini. Aduh, langsung. Tapi sudah tak makan. Dari orang bilang jelek. Ini sebenarnya itu kedagingan, itu kelemahan. Penghalang semua itu. Kalau orang yang benar itu, apapun terjadi dia fokus tujuan. Orang bilang, orang rayu, rupa orang laki-laki. Halo bos, ada cewek ngadang, rayuan. Kalau dia, kalau kedagingan kuat, talipa. Tapi dia Delila. Samson ini kuat jago, 1000 orang dia bagi mati, kalah sama. Pak Delila cuma main mata, kemudian halo, cakep, ganteng, boleh singgah sini. Ini kagak patok. Langsung fokus di ceweknya. Apa terjadi? Maka dia dicukur, maka dia dibutakan, dibutakan, bahkan mati. Itu harga dari sebuah kedagingan. Halo ganteng, wah kamu hebatlah, pahlawan, luar biasa. Waduh, boleh singgah? Waduh, kebetulan cewek gagah sekali. Wah, bukan kena dia, akhirnya jadi buta, di penjara, mati lagi, mati sama-sama dengan tatim itu, ya. Jadi kedagingan itu merusak, saudara. Kedagingan itu apa? Galatia berapa itu bilang? Karena itu matikanlah dalam dirimu, matikan, padamkan kesombongan, keangkuhan, iri dengki, amarah, hawa nafsu, ya, buang semua, buang, kasih mati. Kalau di mortify bahasa Inggris, mortify sama dengan saklar kasih mati, langsung kasih mati pada dia, langsung dia apa? Bisanya marah toh, orang marah-marah, kurang asam tuh orang, buang aja, biarkan yuk, dia. Begitu toh. Saya sekarang mau damai. Saya mengampuni. Tuhan ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya ampuni dia Tuhan. Itu hati langsung murni lagi. Jangan pula inginnya orang bersalah. Amin. Mau berhasil mesti punya daya juang yang seperti pahlawan-pahlawan. Sedang orang dunia, keberhasilan itu bukan karena tidur-tidur, cuma santai-santai. Berjuang, berusaha keras, pantang mundur, fokus tujuan. Ya. Nah itu kasih Tuhan. Jadi semua, ingat semua tidak sinkron dengan Tuhan, tidak sinkron dengan kesucian kekudusannya. Ya, itu akan gagal. Itu semua akan kandas. Orang-orang juga hidup yang tidak sinkron dengan Tuhan, kandas, masuk neraka semua. Semua itu harus sesuai dengan pikiran Tuhan. Nah, orang ini istimewa ya. Ini penutup.
Istimewanya apa? Orang ini menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Mestinya satu pikiran dengan Tuhan. Satu tujuan, satu kepentingan. Coba sekarang renungkan. Apakah saya satu kepentingan dengan Tuhan? Ada yang jawab. Mungkin ada bilang, oh iya, kita satu kepentingan dengan Tuhan. 1%. Karena yang cuma melulu di pikiran ini, oh, apa tapi mau ini, tapi mau, tapi tujuan. Jangan pernah berpikir, Tuhan dia mau apa kan? Apa Tuhan? Tuhan dia mau bukan cuma kasih persembahan. Orang hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Orang hidup, orang satu perjuangan dengan Tuhan. Tuhan perjuangan apa saudara? Tuhan rindu semua selamat. Kalau boleh tidak ada satu orang yang binasa. Kalau boleh, tapi ternyata ada orang-orang yang binasa. Nah, yang paling menyenangkan hati Tuhan, coba. Ini ada orang-orang sebelajar. Yang paling menyenangkan hati Tuhan apa? Persembahan tubuh. Betul juga, tapi bukan itu paling menyenangkan. Di dalam firman dengan tegas dan lugas dikatakan, satu jiwa selamat, seluruh surga bertempik sorak. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Nah, sekarang kalau ada orang semua mau berdoa, bergumul sungguh-sungguh, ini bukan pura-pura. Tuhan, iya supaya banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Sekarang 7,7 miliar jiwa yang ada di dunia. Semua hampir 8 miliar. Saudara, kalau sekiranya taruh ada 7 miliar yang dituai dan diselamatkan, bayangkan itu surga bertempik sorak, bagaimana Jo? Sedangkan satu jiwa, seluruh surga bertempik sorak. Kalau 100 jiwa, waduh. Kalau 1000 jiwa, kalau 1 miliar, 1 miliar jiwa, kalau 7 miliar jiwa, tidak terbayangkan. Tuhan kesenang. Amin. Itu Tuhan kesenang. Dengan seluruh surga. Memang mungkin pesta itu. Kalau orang ini hari, tahu hitungan di surga itu hari apa? Sampai kekal. Memang pesta di surga. Entah. Jadi, coba belajar. Ingat, semua tidak sesuai dengan sifat Tuhan akan hancur. Yang tidak lurus hancur, gagal. Yang tidak sinkron dengan rencana Tuhan. Tuhan rencana ke timur, dia rencana ke barat. Waduh, jauh. Ya. Paling tidak Tuhan ke timur, orang numpang lah. Dia orang melenceng ke sana. Ya. Tuhan kerinduan, 7 miliar jiwa selamat. Orang ini, oh Tuhan, orang semampu orang jo, 100 jiwa selamat. Oh itu mantap itu. Jangan cuma sibuk orang berusaha. Kalau boleh sebenarnya rahasia itu, kalau orang selalu satu hati dengan Tuhan, orang bisa rubah itu usaha itu jadi tempat medan penginjilan, jadi lahan penginjilan. Ini saya sebagai imam berkata, orang bisa taruh gambar-gambar, putar TV tentang pekerjaan roh, tentang hal-hal yang membuat orang-orang masuk. Gitu. Begitu sebenarnya manfaat. Jangan nanti kosongin neraka. Aduh Tuhan menyesal, ampuni Tuhan. Kita ini cuma hidup lah. Ikut kita pun mau. Menyesal atau masuk surga deh. Aduh, menyesal kita masuk surga, baru cuma di halaman. Kenapa? Aduh, kita nggak maksimal. Coba kan itu usaha kita sebagai usaha penginjilan. Di samping usaha juga jaga bersaksi, punya tayangan-tayangan tentang kegantian. Sehingga ada orang yang jadi jiwa-jiwa di. Jadi itu kan ini kan hikmat kebijaksanaan. Orang nak jaga menginjil kuat. Baik orang bikin tapi usaha. Atau orang nggak usah menginjil begitu. Ada orang yang bicara begini. Dia membawa DP diri berkata benar, sikap tindakannya benar, usahanya termasuk usaha yang baik, tidak ada kecurangan, ya tidak ada kecurangan. Maka orang akan melihat dia sebagai orang benar, dia akan membawa banyak jiwa. Ya. Sama yang Bapak yang kasih bertobat kita,
Banyak puluhan tuh orang ada sebentar umpah, mama teman-teman persekutuan, semua kita lawan. Cuma Pak itu Pak John Maranis itu, karena yang kita lihat dia pribadi benar, memang sebagai anak Tuhan, dia perkataan, dia sikap-sikap, kita akui. Dia cuma bicara satu kata, nggak banyak ngomong dia. Oh, waktu itu kerja, waktu penerjemahan, ya cuma satu kata aja dia bicara. Kemudian dia cuma tanya, anak orang tua di mana dia ibadah di mana? Kata, orang kok sempat persekutuan. Mama dan papa sempat persekutuan. Begini dia. Ya lupa sambil lalu. Dia cuma pakai di pundak begitu. Karena anak mesti baptis. Supaya itu dia bilang, karena mesti baptis. Padahal semua orang bilang baptis pak kita lawan habis sama itu. Cuma itu perkataan sederhana, tapi karena orang benar yang berbicara, memang itu perkataan sampai ternyanyian. Malam belakang dapur kita, siapa ini baptis. Tuhan, kita bilang kita sudah tahu berdoa begitu. Siapa ini dia baptis? Apakah ini benar? Tuhan bilang itu yang benar. Kenapa engkau tidak lakukan? Waduh, langsung. Saya bilang kalau begitu siap. Besok pagi langsung kita cari itu orang. Pak John, siap. Kita mau kaki dia. Ini betul ini dia. Oke. Maka waktu itu sore-sore itu orang laksanakan. Nah, kasih dalam Tuhan jadi itu, berbahagialah orang yang mendengar firman dan yang melakukan. Ya, melakukan bukan cuma satu kali rasa-rasa. Melakukan konsisten. Sehingga firman itu bukan lagi menjadi suatu hafalan, itu menjadi perbuatan, menjadi karakter, menjadi jiwa kita, menjadi roh. Ya, itu rahasia. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan menyembah Tuhan. Seberapapun yang ada kita akan menyembah dan kita akan berdoa supaya semua yang datang, apapun pergumulan masing-masing, kita akan mendapat lawatan Tuhan dan kita akan menerima pertolongan Tuhan. Baik, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Saat kami akan masuk dalam penyembah proses kebenaran, kami akan menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan kekuatan kuasa surga, dan sehingga kami akan mengubah keadaan. Kami yang gagal akan berhasil, kami lemah jadi kuat, kami susah dihiburkan, kami yang masih berapa jalan Tuhan beri kepastian. Kami apapun yang Tuhan inginkan kami lakukan yang terbaik. Bapa Yahweh, kami percaya Tuhan bersama Engkau. Keberhasilan kemenangan untuk kami dan masa depan kita gemilang. Maka Tuhan akan mengubahkan hari ini. Akan ada terobosan baru terjadi dalam setiap pergumulan kami dan jemaat Tuhan. Akan ada terobosan baru terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Kami akan masuk satu level, satu keadaan yang mana ada penghiburan yang besar, ada kelegaan. Sesudah ujian, kami percaya ada masa sukacita kemenangan. Ada masa di mana kami berglori untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami percaya pergumulan semua Tuhan ambil alih. Siap menyembah Engkau di dalam kebenaran. Demi nama Yeshua Masiah. Haleluya, amin. Mari kita akan menyembah Tuhan.